ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Saudara sekalian, kemarin kita pelajari kembali surat Ali Imran ayat 119, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu yang penting yang mestinya segera diketahui oleh umat ini, yaitu kelakuan manusia-manusia yang oleh Allah disebut sebagai golongan ahlul kitab dan golongan munafikin, al-munafikun. Pada ayat 119 ini, saudara sekalian, kalau saudara membuka-buka kitab tafsir yang mudah didapat karena diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, di dalam tafsir Kemenak itu saja disebut seperti ini tentang ayat ini, ya. Baik, kita baca dulu. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha antum ulai. Beginilah kalian ini. Kalian ini. Maksudnya beginilah kalian, hei orang-orang beriman. Kelakuan kalian yang tidak benar, yang tidak baik. Apa itu? Tuhibbunahum, kalian cinta kepada mereka, orang-orang munafik. Kalian cinta kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Wala yuhibbunakum, padahal mereka tidak mencintai kalian. Allah memberitahu kepada kita, orang Yahudi, orang Nasara, orang munafik tidak senang sama orang Islam, tidak suka sama muslimin. Ini yang bilang Allah ini. Dan Allah itu enggak pernah bohong. Allah itu Shadaqallahul Azim. Selalu benar, maha benar Dia. Allah yang maha agung. Mereka itu tidak suka kepada kalian. Terus yang berikutnya, wa tu'minuna bil kitabi kullih, dan kalian semua orang-orang beriman ini beriman kepada kitab Allah semuanya. Kalian orang beriman, orang muslim ini beriman kepada Zabur, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, beriman kepada Al-Quran. Itu. Sedangkan mereka tidak. Mereka tidak beriman kepada semua. Orang Yahudi hanya beriman kepada Taurat. Orang Nasara beriman kepada Taurat dan Injil. Orang Yahudi beriman kepada Taurat, mereka tidak beriman kepada Injil. Tidak mau mereka percaya kepada Injil dan tidak mau beriman kepada Injil. Orang Nasara beriman kepada Injil, juga beriman kepada Taurat. Masih lebih baik dari orang Yahudi. Tetapi mereka orang Nasara tidak beriman kepada Al-Quran.
Nah, muslimin ini diajari oleh Allah untuk beriman kepada Zabur, kepada Taurat, kepada Injil, dan kepada Al-Quran. Jadi ini bedanya kamu dengan mereka. Kamu sekalian beriman kepada Al-Quran ini seluruhnya, sedangkan mereka tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga Allah berfirman, wa idza laqukum, dan apabila mereka menemui kalian, orang-orang beriman. Kalau mereka orang-orang Yahudi, orang Nasoro, orang munafik menemui kalian, orang-orang muslim, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman sama seperti kalian. Padahal Allah bilang enggak sama. Tapi mereka bilang kami beriman sama seperti kalian. Itu kata Allah, mereka itu, Muhammad, Rasul, kalau mereka ketemu kalian, mereka bilang kami beriman, kami percaya kepada kamu, kami satu dengan kamu, sama dengan kamu. Tetapi wa idza khalau, dan apabila mereka menyendiri, ya, kalau mereka menyendiri, tidak bersama dengan orang beriman, tidak bersama muslimin, mereka benci, menunjukkan kebencian mereka. Allah menyebutnya dengan kalimat yang berupa kalimat kiasan, kalimat majazi, ya, majaz, yaitu adu alaikumul wa idza khalau, dan apabila mereka pergi menyendiri, mereka menyendiri, menyepi, hanya ada di kelompok mereka. Orang-orang ini sedang berada di kelompok orang Yahudi sedang bersama orang Yahudi misalnya, orang Nasoro sedang bersama orang Nasoro, orang munafik sedang kumpul dengan orang munafik, sama-sama munafik. Kalau mereka seperti itu, adu alaikumul anamina minal ghaid, mereka menggigit jari-jari tangan mereka terhadap kalian minal ghaid, karena kebenciannya, karena kemarahannya, kebenciannya kepada muslimin. Jadi dibuka oleh Allah, mereka benci sama kamu, enggak senang sama kamu. Nah, tinggal sampean percaya apa enggak, diberitahu oleh Allah. Kalau enggak percaya ya sudah. Ya, Allah enggak minta kamu percaya kok. Kalau kamu percaya, kamu akan masuk surga. Enggak percaya, kamu sendiri masuk neraka. Kamu sendiri yang bikin dirimu masuk neraka. Enggak mau percaya sama Allah. Padahal yang punya dunia dan punya akhirat itu Allah, yang punya surga, yang neraka itu Allah. Lalu Allah bilang kepada Nabi, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, mutu." Kamu bilang kepada orang munafik itu, sama orang Yahudi, sama orang Nasrani, kalau kamu benci kepada kami, ya, karena kami beriman, berpegang teguh kepada iman ini, mutu bi ghaidikum, matilah kalian semua dengan kebencian kalian, dengan kemarahan kalian. Gitu ya. Innallaha, sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, bidzatis sudur, dengan apa yang hati-hati manusia itu memiliki, dengan apa yang dimiliki atau disimpan dalam hati manusia. Saudara, ayat ini ya yang baru saya terjemahkan ini, kalau saudara buka terjemah Kementerian Agama, Al-Quran, terjemah Kementerian Agama, saya bacakan ini ya. Beginilah kamu, kata Allah, kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu. Dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya, sedangkan mereka tidak. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah Muhammad kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Ini terjemahnya. Sekarang saya bacakan tafsir Kemenak, tafsir Kementerian Agama RI ini, tafsir Kementerian Negara kita ini. Mudah-mudahan tidak dirubah sama Gus Yakut. Ya. Tafsir Kemenak saya bacakan. Ayat ini menambah penjelasan mengenai sebab-sebab mengapa orang-orang kafir tidak boleh dijadikan teman akrab. Yaitu satu, mereka tidak menyukai kesuksesan kaum muslimin dan menginginkan agar muslimin selalu dalam kesulitan dan kesusahan, padahal mereka telah dianggap sebagai saudara. Padahal mereka ya,
orang kafir atau orang munafik ini sudah dianggap sebagai saudara oleh muslimin, saudara sebangsa, setanah air. Ya. Dan kepada mereka telah diberikan hak yang sama dengan hak kaum muslimin sendiri. Nabi Muhammad SAW itu dulu adil di Madinah itu. Kalau ada orang muslim sama orang Yahudi berkelahi gitulah, berseteru, Nabi mengadili, kamu yang salah, si muslim ini yang salah. Nabi tidak membela karena dia sama-sama muslim dengan Nabi, enggak begitu. Islam enggak mengajarkan seperti itu. Siapa yang salah ya disalahkan, walaupun dia itu teman sendiri, walaupun itu muslimin. Kalau dia benar ya kita benarkan, walaupun dia Yahudi, walaupun dia Nasrani, walaupun dia orang bukan muslim, non muslim. Tapi kalau dia benar ya dibenarkan, harus dibenarkan. Kalau dia salah ya disalahkan. Sama orang muslim juga begitu. Kalau benar dibenarkan oleh Rasul, kalau salah disalahkan. Kalau tindakannya salah disalahkan oleh Rasul. Rasul dulu adil. Ya. Terus apa kata? Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin mempercayai semua kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk membenci ahli kitab. Makanya orang Yahudi dan orang Nasrani oleh Allah di dalam Al-Quran dipanggil dengan panggilan ahli kitab, pemilik kitab, ya, atau orang-orang yang percaya kepada kitab Allah. Yahudi percaya kepada Taurat, Nasrani percaya pada Injil. Taurat dan Injil datang dari Allah, berasal dari Allah. Nah, kaum muslimin mempercayai semua kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk membenci ahli kitab, karena banyak di antara muslimin yang sayang kepada mereka, bergaul secara baik dengan mereka, tetapi mereka tidak juga menyenangi muslimin, bahkan tetap mempunyai keinginan untuk mencelakakan. Ini. Yang ketiga, banyak di antara mereka yang munafik. Apabila mereka berhadapan dengan muslimin, mereka mengucapkan kata-kata manis seakan-akan benar-benar teman sejati. Ya, kalau datang di tempat muslimin, Assalamualaikum. Salim, semua santri-santri salam. Pakai kopiah, pakai baju koko. Padahal non muslim. Ya, terjadi itu. Ya. Mereka bersikap manis. Mana tadi? Seakan-akan benar kata-kata teman sejati. Percaya kepada kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi bila mereka kembali kepada golongannya, mereka bersikap lain dan mengatakan dengan terang-terangan kebencian dan kemarahan mereka terhadap kaum muslimin. Padahal sudah ditolong oleh muslimin. Musliminnya disuruh nyoblos, nurut. Nah, itu bodohnya muslimin itu. Sama kiainya, sama ustadznya, sama gurunya enggak percaya. Sama orang lain percaya, padahal dibohongi. Mereka sampai menggigit jari karena iri melihat kaum muslimin tetap bersatu. Jadi mereka enggak suka kalau muslimin ini bersatu. Makanya mereka berusaha memecah belah muslimin. Masuk ke NU dipecah. Masuk ke Muhammadiyah dipecah. Masuk ke FPI dibubarkan FPI. Masuk ke HTI dibubarkan. Sekarang lagi masuk ke Khalifatul Islam. Apa? Khalifatul Islam ya. Saya baru dengar itu malah. Muncul di TV ya. Di Bandar Lampung itu. Itu loh Pak, salahnya kita. Kenapa sih harus bergolong-golongan? Kenapa harus berkelompok-kelompok? Yang masing-masing kelompok membanggakan kelompoknya, masing-masing golongan membanggakan golongannya. Padahal itu dilarang oleh Allah dan itu perbuatan musyrik. Membanggakan kelompoknya itu perbuatan orang musyrik. Sebagai orang beriman yang kita banggakan itu bukan kelompok kita, tapi Islam yang kita banggakan. Ya. Terus
Jadi mereka sampai menggigit jari karena iri melihat kaum muslimin tetap bersatu, seia sekata dan selalu berhasil dalam menghadapi musuh Islam. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar dengan tegas mengatakan kepada mereka, mutu bi ghaidikum innallaha alimun bidzatis sudur. Matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Allah mengetahui segala niat yang tersimpan dalam hati kaum muslimin yang mencintai orang-orang kafir itu, sebagaimana dia mengetahui pula keburukan hati orang-orang kafir. Allah innallaha alimun bidzatis sudur. Ini oleh Kementerian Agama dimaknai, dijelaskan Allah itu Maha mengetahui kepada isi hati, ya isi hatinya orang muslim yang dekat-dekat sama kafir, sama Yahudi, sama Nasara, sama orang munafik. Isi hatinya apa itu Allah tahu. Walaupun mereka bilang enggak kok, saya ke sana itu cuma kok asa, saya cuma aku apa alasan kamu itu. Allah tuh tahu apa isi hati kita. Dan Allah juga mengetahui isi hatinya orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang Yahudi, Nasara itu Allah tahu. Mereka baik di depan muslimin itu kan karena mereka lagi di posisi di bawah, memerlukan dukungan sampean. Tapi kalau sudah di atas, sampean dilibas. Dikasih tahu sama Allah, sampean enggak percaya. Ya sudah, terima sendiri akibatnya. Ini tafsir Kementerian Agama ini bagus ini. Kalau saudara lihat tafsir ini Ibnu Katsir lebih ngeri lagi nih. Ya ini tafsir Ibnu Katsir nih. Ha antum ulai tuhibbunahum walat yuhibbunakum. Itu maksudnya yaitu antum, kalian ayuhal mu'minun, hai orang-orang beriman, tuhibbunahum, maksudnya tuhibbunal munafikin. Kalian suka kepada orang-orang munafik itu. Kenapa? Mimma yudhiruna lakum, karena apa yang mereka tampakkan kepada kalian minal iman, dari iman. Mereka kan iman sama dengan kita, sama-sama sholat, sama-sama ke masjid, sama-sama sholat berjamaah. Karena mereka orang Islam, zahirnya, secara lahiriahnya muslim, sholat bersama kita kok. Tapi batinnya mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada iman. Itu orang munafik. Ya. Mereka tampakkan karena apa yang mereka tampakkan kepada kalian dari iman, fatuhibbunahum, lalu kalian mencintai mereka ala zalika, atas dasar itu. Padahal sesungguhnya mereka itu tidak beriman sungguh-sungguh. Nah, ini kalau tafsir Al-Baghawi beliau mengatakan tuhibbuna, kalian orang-orang muslim mencintai haula'i, mereka. Siapa mereka? Al-Yahuda, orang-orang Yahudi. Alladzina, yaitu orang-orang yang nahaitukum, aku Allah telah melarang kalian an mubatanatihim, dari bersahabat karib dengan mereka. Lil asbab, karena sebab-sebab allati yang bainakum, ada di antara kalian, minal qarabati, karena hubungan kekerabatan, warrodoi, dan karena hubungan persusuan, wal musaharah, dan karena hubungan perkawinan, pernikahan. Ya, karena mereka saudara ipar, karena mereka apanya kalian, ya, nah, kalian senang sama mereka. Padahal mereka walaupun saudara ipar kamu, walaupun saudara kandung kamu, mereka benci sama kamu itu. Wala yuhibbunakum, kata Allah, dan mereka tidak senang kepada kalian. Nah, kenapa tidak senangnya mereka? Ya, limukhalafatikum lakum fiddin, ya, limukhalafatihim, karena menyelisihinya mereka lakum, terhadap kalian, fiddin, dalam soal agama. Karena agama kamu, mereka tidak suka sama kamu. Wahum, dan Ibnu Katsir mengatakan wahum la yuhibbunakum, dan mereka tidak senang kepada kalian, hai muslimin. La batinan wala zahiran, kata Ibnu Katsir. La batinan, tidak secara batin, wala zahiran, dan tidak pula secara lahiriah, secara zahir.
Jadi orang Yahudi, orang Nasara, orang munafik itu tidak senang kepada kalian lahir dan batin itu. Kalau lahirnya mereka bilang kami senang kepada sampean, kami bangga, itu kan karena mereka sedang membutuhkan, sedang merayu sampean, sedang menipu. Kalau udah tertipu, nah ini kena dia ini, kepancing sudah. Ibarat orang mancing, nah kena ini nih ikannya ini. Nah, sampai mengunjun dia loh. Sampai itu menipu ikan loh sampai itu. Ya. Menipu ikan itu. Nah, kasih umpan pada itu ada kailnya itu. Nah, setelah sampean kepancing, kena, udah ditarik sama mereka kemana aja nurut sampean. Jadi seperti ikan yang kena pancing tadi itu. Tuh muslimin. Kalau sudah berhasil ditipu oleh orang-orang munafik. Gitu. Ya, ini tafsir Ibnu Katsir tapi Al-Baghawi. Ya, secara lahir maupun batin kata Ibnu Katsir, tidak suka mereka itu sama kamu. Nah, ini sama keterangannya. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-120. Ini juga enggak kalah penting ini. Nah, saudara harus tahu ini. Mumpung belum 2024, tadi aku ngomong enggak bisa disalahkan, orang belum rencana kampanye kok. Dan aku enggak kampanye kok, aku kampanye Al-Qur'an ini loh. Saya jadi juru kampanyenya Al-Qur'an. Orang-orang saya ajak, ayo kamu bersama Al-Qur'an, hidup dengan Al-Qur'an, ngaji Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, kamu akan dimuliakan oleh Allah. Kamu tinggalkan Al-Qur'an, enggak kamu baca Al-Qur'an, nanti di akhirat kamu akan dibutakan matanya oleh Allah. Sehingga tidak tahu jalan menuju surga lagi sudah. Nauzubillah min syarri dzalik. Di ayat yang ke-120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah berfirman di ayat 120, jika tamsaskum mengenai kalian, menimpa kalian, tamsas asal dari kata massa ya musuh ya. Masa ya musuh masan. Karena fa'ilnya, pelakunya. Kalau masa pelakunya dia. Untuk waktu lampau. Lalu untuk waktu sekarang dan akan datang ya masu atau ya musuh, ya masu atau ya musuh. Nanti dilihat lagi ya. Nah, kalau fa'ilnya anta yang tadinya ya masu menjadi tamas. Nah, tamas. Jadi ada tak nih, taknya ini tak fa'ilnya ini ya. Fa'il anta. Jadi in tamsaskum jika kamu jika menimpa, tamsas ini fa'ilnya mana? Belum tampak di sini. Saya salah tadi ngomong ya. In tamsas jika menimpa mengenai kum kalian, apa yang mengenai kalian? Hasanatun. Nah, ini fa'ilnya. Sesuatu kebaikan, sesuatu yang baik. Kalau kebaikan menimpa mengenai kalian, tasuhum, itu akan menjelekkan mereka, menyusahkan mereka. Jadi kalau kamu dapat kebaikan, mereka susah. Jadi tampak kejelekannya,
tampak jeleknya. Wa in tusibekum, dan jika tusibekum mengenai kalian. Jadi tusib sama tamsas ini sama artinya. Dalam bahasa Indonesia sama, dalam bahasa Arab juga sama. Cuma beda perkataannya. Karena Allah tuh maha pintar. Bikin kalimat itu maknanya sama tapi bunyinya lain. Tapi dalam bahasa Indonesia kan ada kata yang maknanya sama tapi bunyinya lain. Apa contohnya? Apa ya? Apa? Ya mudik. Mudik sama pulang kampung sama. Bukan itu, ada lagi yang banyak lah. Bahasa Indonesia kan ada juga kata-kata kerja maupun kata-kata benda ya. Nah ini, dan wa in, dan jika tusibekum mengenai kalian sayyi'atun, suatu kejelekan, suatu penderitaan, nah, yang jelek yang tidak diharapkan. Yafrahu biha, yafrahu mereka senang, biha dengan sebabnya, karenanya. Jadi mereka senang kalau kita susah, kalau kita dapat sesuatu kesusahan, kesulitan, senang mereka. Itu. Terus Allah bilang, Allah menasihati kita semuanya. Wa in tasbiru wa tattaqu, wa in, dan jika tasbiru kalian semua bersabar, wa tattaqu, dan kalian semua bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, la yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian, memadorotkan kepada kalian, kaiduhum, tipu daya mereka, syai'an, sesuatu pun, sedikit pun. Jadi kunci untuk menang adalah sabar dan takwa. Sabar dalam penderitaan kamu, karena kamu sendiri yang bikin menderita. Kamu sekarang hidupnya menderita kan, harga-harga semua naik. Karena kamu yang bikin itu, kesalahan kamu sendiri. Ya kamu sabar sekarang. Itu. Wa tattaqu, dan kalau kalian semua tetap bertakwa, tidak mau melanggar larangan Allah, tidak mau meninggalkan perintah Allah. Kalau kamu dalam hidup ini tetap bersabar, karena kesulitan yang kita hadapi, ya, penderitaan yang kita rasakan, sakit yang kita alami, itu karena kita sendiri, kesalahan kita. Jadi ketika kita sakit, itu karena dosa kita. Jadi rasakan aja lah. Kalau kamu waktu berbuat dosa, kamu menikmati dosamu. Nah, ketika kamu menderita sakit, ya udah rasain aja sakitnya. Untuk menggugurkan dosa kok itu. Walaupun orang baik sakit, ya orang baik masa sakit karena dosanya juga? Ya, sakit yang tidak oleh manusia, kata Rasulullah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama untuk menggugurkan dosanya. Sakitnya tadi gunanya untuk menggugurkan dosa orang itu. Yang kedua, orang baik dikasih sakit untuk menaikkan tingkatan kebaikannya, derajatnya. Di surga nanti derajatnya diangkat oleh Allah. Harusnya di surga di kelas paling bawah diangkat oleh Allah. Kamu di atas sana tempatnya. Karena kamu sudah banyak menderita dulu waktu di dunia. Dan kamu tetap bersabar dan kamu tetap bertakwa. Kalau dan jika kamu semua bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membuat madorot kepada kalian tipu daya mereka sedikit pun. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ya'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, kalian amalkan, kalian perbuat, muhitun, mengepung, meliputi. Muhitun, yang maha meliput. Meliput itu ya mengetahui segala-galanya, seperti wartawan meliput berita. Nah, kalau wartawan itu hanya mengetahui berita, kabar, kejadian yang dia liput. Yang tidak dia liput ya dia tidak tahu. Nah, Allah itu maha meliput segala sesuatu. Segala sesuatu itu Allah tahu. Yang terjadi di dunia ini semuanya tahu, Allah itu tahu.
Nah, kalau kita kan tahu yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita dapat beritanya. Itu kan. Kalau Allah enggak, muhitun, dia meliputi semua yang kalian, yang mereka perbuat. Innallaha bima ya'maluna, sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka perbuat, yang mereka amalkan, muhitun, maha meliput, maha mengetahui. Kita lihat dulu terjemahan Kementerian Agama. Mumpung lagi megang. Ayat 120. Terjemah Kementerian Agama. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudorotan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Dan Allah mengetahui, nanti dalam tafsir selalu diterangkan, kalau Allah Maha mengetahui segala sesuatu, mengetahui apa yang mereka perbuat, apa yang kalian perbuat, apa yang kamu perbuat, itu Allah mengetahui, bukan hanya mengetahui terus selesai, enggak, akan membalas perbuatan kamu itu, akan membalas perbuatan mereka. Ya, ini terjemahnya. Nah, kita kalau tafsirnya begini, selain dari sifat-sifat yang tersebut di atas yang menyebabkan timbulnya larangan bagi kaum muslimin mengambil mereka sebagai teman setia atau pemimpin, ya. Dalam ayat ini disebutkan kembali sikap yang menggambarkan bagaimana jahatnya hati orang-orang kafir dan hebatnya sifat dengki yang bersemi dalam dada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Ahli tafsir Qatadah berkata dalam menjelaskan firman Allah ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, kata Qatadah, ahli tafsir kalangan tabi'in ini, ya, muridnya Ibnu Mas'ud, apabila orang kafir itu melihat persatuan yang kokoh di kalangan kaum muslimin dan mereka memperoleh kemenangan atas musuh-musuh Islam, mereka merasa dengki dan marah. Tetapi bila terdapat perpecahan dan perselisihan di kalangan muslimin dan mereka mendapat kelemahan dalam suatu pertempuran, mereka merasa senang dan bahagia. Itu. Ini, ya, saya lihat ini tafsir Kementerian Agama. Memang sudah menjadi sunnatullah baik pada masa dahulu, zaman Nabi dulu, sampai masa sekarang. Ini kata Kementerian Agama loh ini. Maupun pada masa yang akan datang sampai hari kiamat, bila timbul di kalangan orang kafir seorang cendekiawan sebagai penantang agama Islam, Allah tetap akan membukakan kebohongannya dan melumpuhkan hujahnya dan memperlihatkan celah dan aibnya. Karena itu Allah memerintahkan kepada umat Islam dalam menghadapi kelicikan dan niat jahat kaum kafir itu agar selalu bersifat sabar dan takwa serta tawakal kepadanya. Dengan demikian kelicikan mereka itu tidak akan membahayakan sedikit pun, karena Allah Maha mengetahui segala tindak tanduk mereka. Tafsir Kementerian Agama. Sekarang saya bukakan tafsir yang berbahasa Arab. Nah, ini ya. In tamsaskum, jika mengenai kalian, tamsaskum diartikan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya tusibekum. Nah, kan sama ini. Tamsaskum maknanya sama dengan tusibekum, menimpakan kepada kalian atau menimpa kalian. In tamsaskum, jika menimpa kalian, hasanatun, suatu kebaikan. Kebaikan apa misalnya? Diterangkan, kebaikan di sini maksudnya yaitu tusibekum, apabila mengenai kepada kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, biduhurikum ala aduwikum, dengan kemenangan kalian terhadap musuh kalian atau saingan kalian. Satu, ini dulu kita ambil sampai sini dulu. Jadi kalau muslimin mendapat kebaikan, contohnya misalnya kamu menang dalam persaingan, dalam pilkada. Nah, lebih enaknya contohnya gitu aja, karena sebentar lagi pilkada. Sebentar lagi ya? Sebentar lagi ya, Oktober ya.
Nah, pilkada, tapi bukan pilkada serentak. Nggak ada pilkada serentak, udah habis nanti 2024. Nah, jadi kalau dalam pilkada misalnya kamu menang, mereka kalah. Kalau kamu menang kan itu kata Allah, intamsaskum hasanatum taksuhum, gitu kan? Kalau menimpa kepada kalian suatu kebaikan, itu akan menyusahkan mereka, menyedihkan mereka, membuat mereka jadi berbuat buruk. Tasuhum, memburukkan mereka, menjelekkan mereka, membuat mereka jadi jelek, jadi tampak kejelekannya. Padahal waktu kampanye manis, manis. Begitu kalah, nah tampaklah kejelekannya. Dan itu sudah terbukti di negara mana itu loh Pak, di negara lupa namanya aku, ya. Itu ada satu pilkada di suatu provinsi. Ada 2 kubu besar. Satu kubu terdiri dari kebanyakan orang muslim. Satu kubu lagi campuran, ada muslim, ada yang non muslim. Si kelompok yang kubu muslim ini sudah pede sekali. Udah kita pasti menang, didukung dengan banyak uang, banyak duit, sudah kita sebar kemana-mana, pasti menang. Tiba-tiba ternyata kalah Pak. Begitu mereka kalah Pak, kebenciannya mulai mereka kalah sampai hampir 5 tahun itu tetap kelihatan bencinya mereka. Padahal yang kalah tadi itu Pak, yang kalah itu calon pemimpin di satu provinsi yang kalah tadi, di negara mana gitu namanya itu ya, itu sudah diangkat untuk menghibur dia, sudah diangkat jadi pejabat perusahaan negara yang terkemuka. Udah gajinya, sampean tahu sendiri gajinya ya, pejabat yang memegang perusahaan negara. Kalau di Indonesia namanya misalnya perusahaan Garuda Indonesia Airways, perusahaan Pertamina misalnya begitu, perusahaan apa lagi ya? Nah, BUMN itu aja jelas, Badan Usaha Milik Negara. Nah, perusahaan negara. Itu kalau saudara jadi pemimpin tertingginya di situ, kalau di Indonesia namanya komisaris, ya, komisaris utama. Gajinya seorang komisaris utama Pertamina misalnya, berapa itu? Banyak sekali itu Pak. Gubernur kalah, gak ada apa-apanya. Sudah diserahkan. Mereka tetap benci itu, belum selesai bencinya. Tetap enggak terima, enggak bisa ridho. Kenapa kok bisa kalah gitu loh. Enggak, sampai mereka punya corong-corong yang suka membuat berita-berita yang menyakitkan muslimin, membuat fitnah-fitnah. Itu Pak. Itu contoh nyata, ini ayat Quran sudah ngasih tahu kepada kita. Ada manusia-manusia yang kelakuannya kayak begitu. Saat kalah dalam persaingan marah. Mestinya enggak dong, fair. Kalah ya kalah. Menang ya menang. Sudah namanya hidup ini kan persaingan. Ya. Ya, sudah. Ini, kalau menimpa kepada kalian kebaikan, contohnya menimpa kalian hai orang beriman dengan kemenangan kalian terhadap musuh kalian, atau wa ghanimatin, kalian dapat ghanimah, rampasan perang, yang tanalunaha minhum, kalian memperolehnya dari mereka. Terus watata bu'in nasi, dan mengikutnya manusia fit duhuli, di dalam masuknya fi dinikum, dalam din kalian, dalam agama kalian. Jadi masuknya berbondong-bondong mereka kepada kelompok kalian, itu membuat mereka syarik. Seperti orang-orang sekarang dari kubu mereka dulu benci kepada Anies, sekarang senang kepada Anies, memuji-muji Anies. Dulu benci sekali. Wah, itu mungkin mereka tambah panas itu Pak. Nah, dibikin. Ini kehidupan nyata, saya enggak memfitnah siapa-siapa, enggak mau. Tapi saya mau ngasih contoh, itulah kehidupan yang terjadi di depan mata kita sesuai dengan berita yang ada dalam Al-Quran. Ada kelompok manusia yang sifatnya seperti itu. Kalau orang lain mendapatkan kesenangan, mereka syarik, marah, benci. Itu sifat orang munafik itu, sifat orang jahat, enggak boleh kita ikuti. Ya.
Kalau menimpa kepada kalian kemenangan atau kalian dapat ghanimah, itu yang hal-hal yang menyenangkan. Atau mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kelompok agama kalian. Atau ini wa hisbin, dan kemakmuran hidup kalian, ekonominya meningkat. Ya, kemakmuran fima'a yisikum dalam kehidupan kalian. Kalau kalian menjadi makmur dalam hidup ini, tasuhum itu akan menyusahkan mereka. Nih, tasuhum diartikan zinuhum, menyedihkan mereka, membuat mereka sedih. Atau sa'ahum zalika, menyedihkan mereka kebaikan yang menimpa muslimin tadi, yakni mereka siapa? Yakni al-yahuda, orang Yahudi, wal munafikin, dan orang munafik. Jadi dua kelompok manusia ini terutama yang Allah sebutkan. Walaupun ada kelompok ketiga, tapi yang terutama kelompok orang Yahudi dan kelompok orang munafik itu tidak senang kalau muslimin ini mendapat kemenangan, hidupnya sukses, ya, berhasil, enggak senang mereka. Sampai kepada sepak bola juga begitu, Pak. Sepak bola menang, marah mereka. Lempar-lempar itu, pulang lempar-lempar mobil yang enggak salah itu, mobil orang diparkir, dilemparin, dipecahin kacanya karena kesebelasannya kalah. Nah, sama jangan nonton bola pakai mobil, naik ke jalan kaki aja, mobilnya taruh di rumah. Ya, wa in tusibukum sayyi'atun, dan jika menimpa kepada kalian kejelekan. Apa kejelekan? Contohnya hazimatin, penderitaan, wajadbin, dan paceklik, kesusahan hidup. Atau masaatun, keburukan, bi ihfaqis sariyatin, dengan kalahnya pasukan lakum bagi kalian. Kalau pasukan kalian kalah dalam peperangan, mereka senang. Itu. Atau isobati aduwin minkum, mengenainya kepada musuh dari kalian. Jadi kalau kemenangan itu ada pada mereka, itu yang kalah muslimin, yafrahu biha, mereka senang karenanya. Ini Pak, dalam tafsir Al-Baghawi begitu. Dalam tafsir Ibnu Katsir sama. Ya, ayat ini, ayat yang berbunyi in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Itu maksudnya wahadhil hal, dan keadaan ini keadaan dalatun, menunjukkan Allah kepada siddatil adawati minhum lil mu'minin, amat sangatnya permusuhan dari mereka orang-orang munafik, orang Yahudi, Nasara, lil mu'minin, kepada orang beriman. Ini ayat ini menunjukkan amat sangatnya mereka itu benci dan memusuhi muslimin, mukminin. Wa huwa, dan itu annahu, bahwasanya idza asobal mukminina hisbun, apabila menimpa kepada orang-orang beriman ini kemakmuran, kesenangan hidup, kemewahan hidup, wa nasrun, dan pertolongan dari Allah turun kepada orang beriman, wa kathuru, dan mereka menjadi banyak, wa azza ansaruhum, dan menjadi gagah perkasa penolong-penolong mereka. Dari orang-orang yang gagah perkasa menjadi penolong-penolong muslimin. Sa'adzalikal munafikin, menjadi buruklah yang demikian itu al munafikin, orang-orang yang munafik. Jadi memburukkanlah keadaan itu terhadap orang-orang munafik. Wa in asobal muslimina sanatun, dan apabila menimpa kepada orang-orang muslim ini paceklik, orang muslim ini kelaparan gitu ya. Sanatun yaitu jadbun, paceklik, kesulitan hidup. Au udila alaihimul al-a'da, atau dimenangkan terhadap mereka musuh-musuh Islam. Kalau yang menang musuh-musuh Islam, mereka senang. Lima lillahi fi dzalika minal hikmah. Padahal menangnya mereka terhadap muslimin itu di hadapan Allah, ya, dalam hal seperti itu ada hikmahnya. Jadi muslimin tidak selalu menang, muslimin tidak selalu hidup bahagia, kadang-kadang menderita. Ya, dalam perjuangan kadang-kadang kalah.
itu sebenarnya di dalam kemenangan maupun kekalahan itu ada hikmahnya yang harus diambil. Ya, kama jaro yauma Uhud, sebagaimana telah terjadi pada perang Uhud. Pada perang Uhud, Pak, perang Uhud itu yang menjadi panglima perangnya itu Nabi sendiri loh, langsung. Pasukan muslim itu di bawah komando Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalah. Muslimin itu kalah sama musyrikin. Kenapa kalah? Karena ada perbuatan dosa yang dilakukan oleh pasukan muslimin. Pasukan muslimin tidak taat kepada pemimpinnya. Nabi bilang, kamu pemanah, kamu tinggal di sini ya, di Bukit Uhud, jangan turun dari Bukit Uhud ini. Apapun yang terjadi, jangan turun. Itu perintah Nabi kepada mereka. Nah, ketika fase periode pertama, muslimin berhasil mengusir musyrikin yang di bawah pimpinan Khalid bin Walid waktu itu kan. Khalid bin Walid ini panglima perangnya orang musyrik Mekah ini. Khalid bin Walid kalah karena Nabi yang memimpin pasukannya. Khalid kalah, pergi dia. Padahal sebetulnya pergi dia tuh tidak pergi pulang ke Mekah. Taktiknya Khalid bin Walid, kita pergi dulu yuk, mundur. Nah, begitu mereka sudah mundur, pasukan pemanah tadi dibilang oleh Nabi jangan turun apapun yang terjadi. Mereka lihat dari atas bukit itu teman-teman di bawah itu pada ngambil harta rampasan perang dari harta benda milik musuh yang mati. Orang-orang yang musuh-musuh yang mati ini ada yang kalau sekarang pakai jam Rolex itu diambil jamnya. Dompetnya isinya apa? Ribuan dolar, ambil. Ada senjatanya, ambil. Itu rampasan perang namanya, Pak. Halal itu. Halal diambil. Nah, tapi kalau perang loh, Pak. Kalau enggak perang enggak boleh. Ya. Terus itu teman-temannya di atas ngelihat, aduh, mereka itu pada rebutan, kita di sini suruh jaga terus. Waduh, padahal perang sudah berakhir nih, musuh sudah pergi. Ayo kita turun yuk. Yang lain bilang, jangan, kita sudah diperintah oleh Nabi, kita tetap di sini, apapun yang terjadi. Itu perang sudah habis kok, ayo kita turun mereka semuanya, Pak. Nah, begitu turun, pasukan Khalid balik lagi, gantian mereka yang memanahi dari atas ini. Nah, kalah muslimin sampai Nabi dibacok kepalanya ya Nabi. Untung Nabi pakai topi baja. Nabi kita sampai dibacok kepalanya, dikiranya Nabi terjatuh dari kendaraannya, dikira orang mati. Itu Nabi kita sampai terpatah giginya, masya Allah. Itu kenapa? Karena mereka tertarik oleh harta benda dunia. Itu kelemahan orang Islam. Kalau sudah tertarik kepada harta dunia ini, kalah sampai anak. Dalam perjuangan tidak akan menang. Makanya jangan pernah hati kita ini kita tambatkan kepada harta dunia, jangan. Harta kita cari untuk beramal soleh. Dapat uang untuk idul kurban, dicelengi, tabung. Kalau sebenarnya aku korban sebenarnya enggak kuat, aku mahal kok, tapi aku kepingin bisa beramal soleh dari luar. Nabung dia sehari berapa? 50.000. Sehari 50.000 sebulan tuh. Oh, banyak itu, Pak. Sebulan 1,5 juta udah. 3 bulan udah selesai itu. Nah, ini enggak sampai ngabung sehari 10.000. Nabung. Nanti sebulan kan berapa 10.000 itu? 300 loh. Ya. Nah, setahun 300 kali 3 udah dapat itu sapi satu itu, urunan sapi satu. Itu orang yang bersungguh-sungguh. Kalau orang kaya kan gampang aja korban, duit banyak kok. Yang orang yang kurang-kurang ekonominya menengah ke bawah ini loh. Saudara mau beramal soleh ya korban. Nah, jangan medit itu loh. Uang kalau didapat terus dipegang terus nggak bisa keluar, jangan begitu. Kita cari uang, kita kasihkan siapa yang perlu. Gitu ya. Jadi ini Pak Yusuf kalian, Allah menasihati kita, wa in tasbiru, dan jika kalian semua mau bersabar ala adahum terhadap gangguan mereka, wa tattaqu, dan kalian tetap bertakwa, dan ini wa tattaqullaha, kalian tetap bertakwa kepada Allah, fi muwalatihim, bertakwa ini maksudnya dalam hal memilih mereka sebagai pemimpin, jangan sabar, jangan memilih mereka jadi pemimpin, takwa, jangan memilih mereka jadi pemimpin. Apapun sudah yang terjadi, walaupun disogok pakai duit, tetap enggak mau. Nah, gitu mestinya. Nah, kalau itu yang kamu lakukan, la yadurrukum kaiduhum syai'an, tidak akan memadaratkan kepada kalian tipu daya mereka sedikit pun.
Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ya'maluna, dengan apa yang mereka perbuat, muhitun, maha meliputi, maksudnya alimin, Allah itu maha mengetahui. Fayujazihim bih, lalu Allah akan membalas mereka dengannya. Jadi Allah akan membalas semua perbuatan manusia, mau perbuatan manusia itu perbuatan manusia yang kafir atau manusia yang iman, semuanya akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amalannya. Amalan orang yang beriman akan dibalas oleh Allah dengan pahala, amalan orang kafir akan dibalas oleh Allah dengan siksa. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya tetap menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, diikhlaskan semua amal-amal kita, disabarkan kita untuk menuntut ilmu, diberi keikhlasan dalam berkorban di hari Idul Kurban nanti, diberi kemudahan dalam kehidupan ini, diberi istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.